Rasulullah SAW kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu, melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab berburu, bab usai wal kabair, bab binatang buruan dan sembelihan. Sekarang hadis dari Jabir bin Abdillah. Terus ini terakhir kemarin dari Rafi bin Khudaj berbicara tentang alat apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disembelih dengan binatangnya, disembelih dengan nama Allah, maka boleh dimakan selama alat tersebut bukan gigi maupun kuku. Kalau alat tajam yang digunakan menyembelih gigi atau kuku itu tidak. Sekarang dari Jabir bin Abdillah berbicara tentang memburu dengan ditahan. Wa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyub qatala syai'un min al-jawab, suatu binatang itu dibunuh sabran, dengan ditahan. Al-qatlu sabran, dengan ditahan. Kemudian kalau binatang itu dijadikan seperti kemarin sasaran. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sonani dalam menjelaskan hadis ini dia mengatakan, wa dalilun ala tahrimi qadri ayyi hayawani sabran. Hadis ini menjadi dalil haramnya membunuh binatang dengan cara ditahan. Maksudnya imsakuhu hayyan, ditangkap dalam keadaan hidup, thumma yurma hatta yamut, kemudian dijadikan sasaran bidikan sampai mati. Wa kadzalika man qutila minal adami fi ghairi ma'rakah wala harb wala khata' fa innahu maqtulun sabran. Demikian pula manusia yang terbunuh tidak dalam peperangan, tidak juga terbunuh secara tidak sengaja, itu disebut sabar, dibunuh secara ditahan. Wasabru al-habsu, sabar itu artinya menahan. Jadi di sini larangan membunuh binatang dengan ditahan, ditangkap, ditahan, kemudian dijadikan sasaran. Salah satu tafsirnya ini, intinya dengan cara disiksa. Sabar itu kan secara bahasa artinya menahan. Sabar itu menahan. Sehingga kalau binatang diburu dengan cara sabar, itu artinya binatangnya ditahan kemudian dijadikan sasaran. Jadi tidak langsung disembelih atau tidak langsung dipukul sekali mati. Dia membunuhnya dengan istilahnya dengan pelan-pelan. Ada juga yang memaknai sabar itu ditahan kemudian dibiarkan mati dengan sendiri. Seperti dalam kasus yang diceritakan Nabi, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin, seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha, yang dia tahan, yang dia kurung. La hiya at'amatha wa la saqatha, dia tidak memberi makan dan tidak memberinya minum. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ardh, dan tidak melepaskannya sehingga bisa makan serangga. Jadi kucing itu dikurung, ya cuma dikurung saja,
lama-lama mati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dan model pembunuhan seperti ini juga nggak boleh. Juga kalau manusia juga, misalnya membunuh manusia dibiarkan tersiksa, dibiarkan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lama-lama mati, akhirnya mati lagi, mati kelaparan. Atau kalau ada model manusia itu dibunuh dengan cara tidak dikasih makan dulu, tidak dikasih makan beberapa hari, kan lapar. Habis itu dikasih makan, dikasih nasi, yang makanan-makanan yang tidak mengandung air, otomatisnya dia makan. Nah, ketika dalam kondisi lapar dikasih makanan roti, nasi, itu kan nanti berhenti di tenggorokan, gak dikasih air, lalu mati. Itu juga termasuk al-qatlus sabr. Jadi secara umum qatlus sabr itu dibunuh dengan ditahan dan disiksa. Tidak boleh membunuh itu dengan disiksa. Maka nanti di hadis setelahnya itu ada tata cara membunuh dengan baik, membunuh hewan atau menyembelih hewan. Jadi pada intinya Bapak Ibu, bahwa Islam itu mengajarkan kalau membunuh binatang dan binatang tersebut memang diperintahkan untuk dibunuh, tak berbahaya, atau binatang yang seperti kalbu akur, binatang anjing yang galak, anjing gila, itu kalau bunuh ya dibunuh dengan secepatnya, dipukul sekali mati, jadi tidak pelan-pelan. Tapi beda dengan hukuman rajam. Nah, hukuman rajam itu tidak bisa dikiaskan. Kalau hukuman rajam kan dilempari batu, nggak boleh kecil, nggak boleh besar, bisa sekepelan juga. Kalau kecil ya nggak mati-mati, kalau besar sekali mati. Memang ada unsur sakitnya, memang ada unsur menyakiti, dengan harapan hukuman itu menjadikan orang lain jerah, takut. Maka dalam hukuman rajam, hukuman jilid itu sunnahnya disaksikan oleh muslimin, sekelompok muslimin menyaksikan. Hadis yang berikutnya, wa an Shaddad bin Aus qala, dari Shaddad bin Aus dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis perbuatan baik atau menetapkan perbuatan baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha, apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik. Wa yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat nyaman sembelihannya. Rawahu Muslim. Kata di sini bisa berarti menetapkan atau mewajibkan. Jadi kita diwajibkan berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu itmam kulli syai'in wa itqanuhu, melakukan sesuatu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Jadi bukan hanya berbuat baik. Al-ihsanu fil amal, berbuat ihsan dalam pekerjaan, itu berarti melaksanakan pekerjaan secara profesional, tidak asal-asalan, bukan asal bekerja. Jadi kalau di sini, kalau ini berarti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan ihsan. Ihsan itu semangat dengan itqan. Innallaha yuhibbur rajula idza amila atqanahu aw kama qala.
Sesungguhnya Allah itu menyukai orang apabila dia melakukan sesuatu, melakukannya dengan sebaik-baiknya, secara profesional. Dan itu ternyata juga diwajibkan pada kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tidak setengah-setengah. Kaitannya dengan masalah membunuh dan menyembelih, di sini kemudian Allah mengatakan, maka apabila kalian menyembelih, maka apabila kalian membunuh, fa'asilul qitlah, maka bunuhlah dengan cara terbaik, dengan ihsan. Tentunya di luar tata cara yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau tata caranya sudah ditetapkan oleh syariat, meskipun itu ada unsur menyiksa, ya harus dilaksanakan. Seperti misalnya hukuman rajam atau hukuman jilid orang yang minum khamar, itu di masa Rasulullah dipukul berapa kali kemarin? 40 kali. Masa Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian di masa Umar dia dipukul sebanyak 80 kali. Sebagian ulama mengatakan minimal 40, maksimal 80. Itu diserahkan keputusan dan silakan kepada hakim. Itu nanti sifatnya kasuistik. Tapi kalau 40 itu batas minimalnya, nggak boleh kurang dari 40. Nah, itu kan misalnya yang namanya orang minum khamr dipukul itu kan ya ada unsur nyiksa, dipukul 80 kali terus kegeleran dan punggungnya dipukul sekali saja sakit apalagi 80. Tapi ini yang harus dilakukan dalam hukum syariat, yaitu nyiksa. Memang ada unsur menyiksa, tapi tujuannya kan untuk membuat jerah, pelakunya jerah, kemudian yang lain juga jerah, tidak mau melakukan. Contoh, tapi kalau tidak ada hukuman yang memang ditetapkan secara syariat, maka di sini secara umum kalau ada hukuman mati yang dibunuh dengan cara yang baik. Misalnya orang murtad itu kan tidak diakui sebagai pemeluk agama apapun. Kemarin waktu kita bicara tentang masalah orang yang keluar dari Islam itu sudah selesai. Jadi orang Islam kok malah jadi Kristen, tidak diakui sebagai pemeluk agama. Dalam syariat dia dianggap sebagai orang murtad. Tapi kalau orang Kristen dari asalnya tetap diakui sebagai orang Kristen. Orang murtad itu hanya ada dua pilihan dalam syariat. Pertama, tobat dari Islam, dan kedua dihukum mati. Nah, kalau orang murtad misalnya dihukum mati, ya dihukum dengan cara yang baik-baiknya, entah itu ditembak, entah itu dipenggal. Orang pernah ada satu penelitian, orang dihukum mati dengan dipenggal dan ditembak, itu rasa sakit yang dialami lebih lama kalau ditembak, jadi rasa sakitnya meskipun nanti terkena di organnya kita jantung kan, jadi rasa sakitnya itu masih agak lama dibanding kalau dipenggal terus belum, tapi kelihatannya lotor sadis. Tapi secara kematian lebih dalam tanda petik lebih kena dipenggal. Akhirnya di Saudi sana itu kan ada petugas pemenggal hukuman had itu, ada petugas jilidnya, ada petugas pemancungnya, karena di sana masih menggunakan hukum syariat Islam. Ya mudah-mudahan hukum itu selalu dijalankan, dan buktinya kan memang ya di Saudi ada kejahatan, tapi
lebih jauh, lebih sedikit daripada negara-negara yang tidak menerapkan putusan. Kalau di negara-negara yang menerapkan bukan penjara, kejahatannya luar biasa. Di Amerika itu yang terlihat dikonon sebagai negara demokrasi, itu kejahatannya termasuk tinggi kejahatan di Amerika. Apalagi kan Homer bebas di sana, asal sudah usia 18 tahun itu bebas minum Homer bebas. Tapi kalau belum 18 tahun tidak boleh. Anda kan 18 tahun malah sudah dosa. Kalau dalam Islam itu kan malah kalau belum balik minum Homer tidak dosa. Tapi juga bukan berarti boleh. Jadi malah kebalik. Meskipun dalam Islam itu orang yang belum balik tetap harus dijauhkan dari perbuatan haram. Memang tidak berdosa, tapi dia harus dijauhkan dari perbuatan yang haram. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembelih juga sembelihkan dengan cara yang terbaik. Caranya bagaimana? Di sini disebutnya hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisau. Jadi pisau yang digunakan menyembelih itu pisau yang tajam. Semakin tajam semakin bagus. Tapi juga disesuaikan dengan binatang yang disembelih. Kalau menyembelih ayam dengan pisau yang biasa digunakan menyembelih sapi, ya ampun, potong nanti. Tapi kalau pisau tajam untuk menyembelih ayam, untuk menyembelih sapi ya belum tentu bisa. Jadi disesuaikan dengan binatang yang disembelih. Dan hendaknya membuat nyaman sembelihannya. Dan memang salah satu etika menyembelih itu binatang yang disembelih sebisa mungkin tidak tahu kalau mau disembelih. Nah ini ya, kalau kita menyembelih tidak di hari raya Idul Adha bisa beli sendal rumahan loh ya. Tapi kalau orang yang jualan ayam itu susah. Jualan ayam potong. Pernah tetangga dulu ada jualan ayam potong sehari itu beli 50 ayam Jawa yang baru. Jadi kandang ambil sembelih lempar. Jadi yang di kandang itu sudah lihat, oh temanku udah dilempar gitu berarti sudah disembelih. Jadi sempurnanya memang membuat nyaman. Jadi binatang itu ketika disembelih tidak melihat senjata tajamnya, tidak melihat temannya yang kalau bisa. Di dalam kondisi tertentu memang sulit. Tapi pada prinsipnya kalau kita menyembelih itu sembelihannya dibuat nyaman, tidak dibuat stres. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan anak yang masih ada di perut itu penyembelihan ibunya. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini ada beberapa pemahaman. Pertama, ada yang memahami penyembelihan janin itu seperti penyembelihan ibunya. Jadi kalau misalnya ada anak binatang yang dikeluarkan dari perut ibunya dan dalam masih keadaan hidup, ya harus disembelih seperti ibunya. Ada juga yang memahami bahwa zakatul janin, penyembelihan janin itu
adalah penyembelihan ibunya. Maksudnya gini, kalau ada binatang betina yang disembelih, kemudian ternyata di dalam perutnya itu ada anaknya, dan anaknya itu mati, maka berarti janin tersebut sudah disembelih lewat ibunya. Jadi hukumnya halal. Yang maka tadi dua pemahaman ini benar, karena ada maksudnya sendiri-sendiri. Kalau janin yang diambil dari perut induknya yang sudah disembelih itu ternyata hidup, maka harus disembelih sendiri. Apalagi kalau itu kurban. Kan binatang kurban itu kan berarti seluruhnya harus kurbankan, disembelih, tidak boleh dipelihara, dan kalau dipelihara rentan mati juga kan disembelih. Itu kan hidup. Tapi kalau binatang tersebut diambil dari perut ibunya sudah mati, sudah tidak bernyawa, maka hukumnya halal. Meskipun dia tidak disembelih sendiri, penyembelihannya mengikuti penyembelihan hidupnya. Kenapa demikian? Karena ketika janin itu masih berada di dalam perut ibunya, hukumnya jadi satu dengan ibunya, tidak hukum sendiri, tidak terpisah. Jika kalau misalnya ibunya mati, induknya itu mati tanpa disembelih, nanti janinnya ditemukan dalam keadaan mati, berarti sama-sama bangkai. Kalau induknya itu mati dengan disembelih dan janinnya itu dikeluarkan dari perut dalam keadaan mati juga, maka berarti dia sudah disembelih melalui ibunya, karena masih jadi satu, tidak disikapi sendiri-sendiri. Kecuali kalau diambil dari perut masih hidup, maka harus disembelih sendiri. Dalam riwayat Baihaqi dengan kalimat zakatul janin fi zakatil ummi, penyembelihan janin anak yang masih dalam perut itu pada penyembelihan ibunya. Tapi ada, kalau Imam Malik itu mengatakan ila asyarul janin. Ila asyar itu apabila dirasa hidup. Jadi ini menjadi pengetahuan kita bahwa janin yang ditemukan mati di dalam perut ibunya dan ibunya itu disembelih, hukumnya haram. Nah, kalau permasalahan seperti kalau kita tidak tahu, kita tidak ada hadis seperti ini, ya kita menganggapnya bangkai karena memang tidak disembelih mati. Tapi karena ada hadis seperti ini, yang hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu yakfihi ismuhu, seorang muslim itu mencukupi namanya, sudah mencukupi dirinya. Statusnya menjadi muslim itu sudah cukup dalam masalah penyembelihan. Fa in nasiya ayusammiya hina yadbah, jika dia lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, fal yusammi, hendaknya dia membaca bismillah, tsumma liyaqul, hendaknya akhrajahu Darqutni, diriwayatkan oleh Darqutni. Wa fihi rawin fi hifdhihi dha'fun, dalam sanadnya ada rawi yang hafalannya lemah. Wa fi isnadihi Muhammad bin Yazid bin Sinan wa huwa saduqun dha'iful hifdz. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Yazid bin Sinan. Dia orang yang jujur tapi hafalannya lemah. Perbandingannya baik tapi kekuatan hafalannya kurang bagus. Wa akhrajahu Abdul Razak bi isnadin sahih ila Ibnu Abbas mauqufan alaihi. Hadis ini diriwayatkan Abdul Razak dengan sanad sahih sampai Ibnu Abbas, mauquf atau berhenti pada Ibnu Abbas.
Walahu syahidun 'inda Abi Dawud fi marasilihi. Hadis ini memiliki hadis pendukung, namanya hadis syahid, yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Marasilnya, kumpulan hadis-hadis mursal dengan lafaz dari hadul muslimi halalun, sembelihan seorang muslim itu halal. Dzakara rasmallahi 'alaiha am lam yuzkar, baik dia menyebut nama Allah maupun tidak menyebut. Warijaluhum wasaqun, sedangkan para perawinya itu disiqahkan. Ini berkaitan dengan masalah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Di hadis pertama sebutkan bahwa seorang muslim itu cukup namanya itu sudah mewakili. Kalau dia muslim berarti sembelihannya halal. Maka di hadis yang terakhir disebutkan baik dia menyebut nama Allah atau tidak. Terkait masalah menyebut nama Allah di dalam surah Al-An'am ada ayat yang 121. Ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi." Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, dan sesungguhnya itu perbuatan fasik. Jadi perbuatan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih itu namanya perbuatan fasik. Otomatis kalau tidak menyebut nama Allah maka hukum sembelihannya haram. Tapi para ulama kemudian membedakan antara, dalam memahami ayat dan hadis di sini, membedakan antara tidak membaca bismillah dengan sengaja dengan tidak membaca bismillah karena lupa. Kalau ada seorang mukmin menyembelih kemudian tidak membaca bismillah karena lupa, maka lupanya ini dimaafkan. Selama dia lupa, jadi tidak sengaja untuk tidak menyebut nama karena lupa. Dan ada hadis yang menyebutkan innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah itu memaafkan untukku dari umatku. Jadi ada keutamaan Rasulullah yang keutamaan ini menular kepada kebaikannya, menular kepada umat ini. Allah memaafkan perbuatan pertama yang dilakukan karena tidak sengaja, karena dilakukan lupa, dan karena dilakukan karena dipaksa. Tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Ini dimaafkan. Artinya apa? Tidak memiliki konsekuensi hukum selama tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia. Perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian pada manusia hanya tidak berdosa, tetapi kerugian kepada manusia tetap harus ada kompensasi, ada ganti. Nah, sedangkan ini masalah menyembelihkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara menyebut nama Allah atau tidak. Maka kalau seorang muslim itu menyembelih binatang dan lupa dia tidak mengucapkan bismillah, maka status muslimnya sudah cukup. Status muslimnya sudah cukup. Dengan syarat memang dia lupa. Tetapi kalau dia sengaja meninggalkan bismillah, tidak menyebut bismillah itu ditinggalkan secara sengaja, maka status muslimnya tidak cukup. Otomatis sembelihannya tersebut menjadi haram. Meskipun memang kalau tidak salah dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan selama yang menyebut muslim tak bismillah atau tidak hukumnya haram. Tapi kalau kita lihat ayat yang 121 tadi, Allah mengatakan jangan memakan binatang yang tidak disebut nama Allah. Kalau lupa ada toleransi seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya
kita lupa membaca bismillah ketika menyembelih dan meninggalkan tidak sengaja, hukumnya tetap hukum sembelihannya tetap halal. Nanti ketika mau makan mengucapkan bismillah. Termasuk juga ketika sembelihan itu disembelih seorang muslim, kita tidak tahu apakah dia membaca bismillah atau tidak. Maka secara hukum asal seorang muslim itu amanah. Secara asal seorang muslim itu amanah sampai kita mengetahui kalau dia kehilangan amanah, sampai dia tidak bisa dipercaya. Maka kalau seorang muslim itu menyembelih, ya kita cukup namanya itu sebagai deklarasi sampai kita tahu kalau dia benar-benar tidak mengucapkan bismillah dan itu dilakukan secara sengaja. Sehingga dari sini kita tidak perlu was-was kalau misalnya belanja di pasar, selama di pasar itu pedagangnya adalah muslim pertama, atau kalau pedagangnya non muslim tenaganya yang menyembelih adalah muslim, itu halal. Karena yang penting yang menyembelih. Maka kami sampaikan, misalnya ada seorang pemeluk agama hidup, dia punya kambing, kemudian kambingnya dipotong, sembelih, halal atau haram pilihan. Kalau yang memotong orang Hindu haram, tapi kalau yang memotong orang Islam halal. Kambingnya yang punya adalah orang Hindu, tapi dia minta tolong kepada orang Islam untuk memotong, maka halal dimakan oleh orang Muslim. Sebaliknya, misalnya ada seorang Muslim punya kambing kok menyembelihnya minta tolong orang Hindu, haram. Meskipun yang punya adalah orang Islam. Lihat, yang menentukan hukum halal itu di penyembelihannya, bukan pemiliknya. Nah, ini terkait masalah penyembelihan. Tapi bagaimanapun nih Bapak Ibu, kita tetap kalau menyembelih binatang itu berusaha untuk mengucapkan bismillah. Nah, misalnya ini ada pertanyaan, kalau yang disembelih banyak Pak? Kalau di pabrik itu kan ayamnya kan digantung kepala di bawah. Ya sempurnanya ya bismillah. Kan bismillah kan cepat kan? Bismillah cepat. Ya kalau orang nyembelihnya sudah profesional itu cepat. Dan penyembelihan itu menurut saya tidak boleh pakai alat mesin. Karena penyembelihan itu ibadah. Ibadah kan nggak boleh diwakili alat nanti. Kalau boleh diwakili alat nanti adanya pakai rekaman adat. Adat di Mekah itu bagus senang dan ikutnya rekaman itu. Jadi ibadah itu tidak bisa diwakili dengan mesin. Kalau menyembelih itu ya harus disembelih. Kalau misalnya di kemudian bisa jadi kan nanti karena majunya teknologi itu tenaga itu kan diganti dengan mesin, dengan robot itu. Ya kalau yang menyembelih robot nggak halal. Nah kalau penyembelihan tetap harus dilakukan oleh manusia, tenaganya tenaga manusia. Kalau misalnya bumbunya bersih itu mesin nggak apa-apa. Tapi untuk penyembelihan itu harus dilakukan oleh manusia. Jadi memang sempurnanya setiap penyembelih meskipun banyak itu dengan mengucapkan bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah selesai hadis-hadis terkait dengan binatang buruan dan sembelihan. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak. Tanya yang dimaksud dengan penyembelihan secara ihsan itu karena saya pernah saya kirimkan video itu dikoreksi, mohon maaf Pak, ini jaganya tidak ihsan karena apa? Masih pakai celana pendek. Itu yang kedua, saya kemarin kan berkeliling Pak, di depan hotel itu ada orang jual sate dijual, tapi yang jual itu pakai kudung. Sate dijual. Oh, tapi
yang jual itu pakai jilbab itu nonton juga beribut. Ihsan itu kan penyembelihan secara ihsan ya. Itu pertama terkait dengan alatnya itu memakai alat yang tajam. Kemudian ketika ngesernya itu sebisa mungkin, secepat mungkin. Jadi bukan pelan-pelan. Kalau misalnya bisa sekali potong putus, bagus. Kalau tidak ya 2 kali. Kalau tidak ya 3 kali. Selama tidak diangkat tidak apa-apa. Jadi kan bisa jadi kan memang alatnya ada yang tajam, tapi bisa jadi kalau sekali nggak cukup maka yang boleh diulang, bawah naik, atau sekarang kan modelnya kan dari bawah itu serot. Jadi salah satu bentuk ihsan itu kalau cara menjalankan pisaunya dijalankan dengan cepat tapi memotong lebih, bukan hanya cepat. Karena kan dalam cara yang diakak-akak itu. Jadi ya ada videonya tadi kejadian ketika Idul Adha itu. Barangkali sudah besar dan barangkali sudah tajam, tapi tajamnya untuk motong ayam. Nah, kemudian dipakai untuk motong sapi. Digini kan itu malah nggak ada lukanya, kasihan sapinya. Nah, kalau seperti itu tidak ada ihsan. Kemudian tadi dalam konteks sonian perilaku, jadi termasuk ihsan itu ketika mau disembelih dikasih makan dulu. Nah, malah biasanya kalau binatang disembelih itu kan malah nggak dikasih makan, ya? Nggak usah dikasih makan, malah sudah dikasih makan, diwakisi. Alasannya gini, alasan kalau tidak dikasih makan tuh biar nanti ngersi ini gampang, ngersi dalamnya itu loh. Malah sebenarnya ihsan itu dikasih makan, kemudian disembelih. Kemudian termasuk ihsan itu tadi tidak membuat binatang itu takut atau stres. Nah, ini yang memang kita dalam praktek ketika Idul Adha masih sulit. Bisa jadi kalau yang pertama bisa. Kalau yang pertama kan belum ada bau darah dan semacamnya. Binatang itu kan kalau bau darah kan stres. Stres itu nanti bisa mempengaruhi kesehatan dagingnya. Ya memang sempurna itu tempat nyembelih sendiri, tempat ngetes sendiri. Tapi susah tuh. Ya kalau kita praktekkan susah, di tempatnya pun belum bisa. Nyembelihnya kono paling digeser sedikit, ditutup-tutupi. Tapi kan sebelum disembelih kan ternyata sapinya itu sudah dicincang ya agak jauh tapi masih bisa lihat. Tapi ditutup-tutupi ya tetap sapi ngerti. Maka kalau yang sempurna itu ada tempat binatang yang di penampungan dulu, kemudian tempat penyembelihan, kemudian tempat untuk beda-beda semacamnya. Ya, itu misalnya itu bisa diupayakan di tempat pemotongan barangkali bisa. Tapi kalau pas hari raya Idul Adha barangkali kan. Dan kalau misalnya ada larangan nggak boleh nyembelih di halaman masjid, kita malah protes. Karena khasnya hari raya Idul Adha kalau di Indonesia kan kerjasama gotong royong. Oke, jadi memang dari alat, kemudian termasuk cara menyembelih, termasuk nanti misalnya ketika binatang itu mau disembelih diikat dengan kencang, agar merontanya itu ya dia meronta tapi nggak akan kuat. Hanya saya kadang-kadang ada sapi disembelih sudah putus karena ikatnya nggak kuat, dia meronta, yang ikat mental semua, sapinya berdiri. Jadi berdiri sambil lehernya gini. Aku harus mati gitu kan, batinnya itu kan kasihan tuh gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ikat kuat dan sapinya yang meronta tapi dia masih dalam kendali,
dulu di Nusa Tenggara dulu kan kita kalau memilih ayam harus sebelah di depan itu kan terus bentol jadi dikejar-kejar sampai dipegang, jadi dia tidak kemana-mana. Itu termasuk bentuk-bentuk ihsan. Kemudian terkait ada muslimah yang jual sampai babi ya tetap gak boleh, karena sesuatu yang diharamkan di dalam Islam itu tidak boleh dijual. Ma hurima akluhu hurima bai'uhu. Sesuatu yang haram dimakan maka tidak boleh dijual. Jadi dia tidak memiliki nilai ekonomi. Kita tidak bisa beralasan gini, kan saya jual nggak makan gitu. Harganya itu haram. Ini contoh yang lain misalnya khamar itu kan ada 10 orang yang di laknat, dari yang minum, dari yang gilengke itu nih, bartendernya itu. Dari gilengke kemudian yang meres, tenaga pembuatnya, tenaga produksinya, kemudian juragannya, kemudian dari yang membeli, yang dibeli, yang jual, kemudian yang pengantarnya, sampai akhirnya, sampai yang terakhir itu wa akilu thamaniha, dan orang yang memakan hasil jual, yang menikmati hasil jual. Siapa? Ya, baggingnya itu. Misalnya baggingnya itu nggak minum kan, ada orang yang biasanya bagging itu siapa? Orang yang punya seragam loh. Bagging. Meskipun katakanlah mereka nggak minum, tapi nggak ini, ya kan berarti penikmat hasilnya dan termasuk dilaknat. Kan orang-orang tadi kan yang dilaknat oleh Allah gara-gara khamr. Jadi bukan hanya kita tidak minum, produsennya, bahkan yang kerja dalam produksi minuman keras itu haram, hasilnya haram dan nggak boleh. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka termasuk pekerjaan yang secara spesifik mendukung kemungkaran yang umumnya seperti hasilnya apa? Tadi jual daging babi tapi nggak makan misalnya, kan saya cuma jual. Ya itu seperti ya orang yang ternak babi, kan saya cuma ternak nanti ya makan orang-orang non muslim aja. Itu lima. Apa? Mau tanya kaitan dengan nomor tadi. Jualan kan, tetangga saya jualan nomor. Sikap saya sebagai muslim itu apa Pak? Karena kalau saya menjelaskan itu haram kan, dia itu non muslim. Nah itu saya juga bingung ini dia non muslim, dia haram halal itu tidak tahu. Jadi sikap saya seperti apa? Apakah itu termasuk tetangganya juga kena namanya apa seperti apa? Ya, itu kaitannya dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan aksi. Tapi aksi ini menjadi wewenang pemerintah. Dan tidak bukan wewenang masyarakat secara umum. Kalau masyarakat secara umum harus punya ingin membuat aksi, maka harus bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, inilah yastati fabilisani nasihat. Kalau konteksnya kan sekarang penjualan khamar itu secara undang-undang kan masih dilarang. Berarti kalau kita memang dengan non muslim kita bahasa kita bukan halal haram, karena dia nggak ditulis halal haram, tapi bahasa kita undang-undang yang berlaku di Indonesia itu belum boleh menjual khamar secara terbuka. Dan meskipun ada undang-undang tertentu, dan khamar itu kan dijual di tempat-tempat tertentu. Kalau di tempat saya itu bayarnya udah izin legal, udah resmi, udah
juga setiap minggu itu ada petugas yang ke situ, polisi ke situ, makanya itu juga kemarin itu pernah kita pernah dilaporkan di apa namanya di Polres Pak, itu juga di temuan. Iya, ya berarti gini, berarti kan sudah ada upaya tadi, upaya menempuh sesuai hukum yang berlaku. Nah, misalnya kalau sudah diupayakan seperti itu ternyata mentah, berarti sudah. Dan nanti sebenarnya itu nanti bisa diupayakan dengan penolakan masyarakat, meminta tanda tangan masyarakat kan pokoknya nggak setuju ada nomor dulu. Ya, lewat masyarakat, jadi menggunakan nama masyarakat, bahwa masyarakat resah dengan adanya penjualan homer seperti ini. Paling maksimal kita sampainya di sana, tapi hindari melakukan main hakim sendiri, karena nanti bukan dia yang rugi, tapi kita yang. Kalau misalnya kita datang ke tempat jualan homer, kita udah antri, dia lapor polisi ini bilangin, kalau yang kena kayak yang perlu ditempuh ya cara-cara yang memang sesuai dengan yang berlaku. Bisa jadi tadi dengan kita tanda tangan pada masyarakat yang menyatakan penolakan penjualan homer. Kalau itu sudah ditempuh dan ternyata tidak mempan, itu upaya maksimal yang bisa dilakukan. Insya Allah sudah bebas dari tanggungan. Hanya nanti kemudian bandai saja, membandai masyarakat. Pengajian itu harus dijelaskan apa itu homer, yang bagaimana akibatnya di dunia dan akhirat. Dan sekarang ini umat Islam itu banyak yang tahu homer itu haram, tahu banyak. Yang minum homer pun tahu kalau homer itu haram gitu. Tapi sebagian itu tidak tahu konsekuensi hukumnya, hukum di dunia dan di akhirat. Maka perlu disampaikan. Dan itu kalau itu juga terjadi kayak kalau nggak salah di daerah alat jagat panti asuhan putra Muhammadiyah, panti asuhan itu orang memang dion, meskipun ada bandingannya juga, karena kalau mereka nggak ada bandingannya juga nggak baca. Nah, bandingannya itu iman kalau kecil itu seperti judi online itu, di uang beredar terlalu banyak untuk dilepas. Tapi tadi ketika sudah ada upaya untuk mencegah penjualan peredaran tersebut, melakukan cara-cara yang sesuai dengan prosedur hukumnya, itu upaya ikhtiar yang baik. Meskipun nanti hasilnya barangkali di luar harapan. Ya paling-paling kalau dalam beberapa kasus ini, dia nanti ditutup dulu 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, biar masyarakat nanti enggak. Itu permainan setan ya gitu itu kan. Kalau itu dulu nanti enggak. Itu dimana? Cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.